Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Laisa Sabila dengan NIM C2383207032. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan hasil pengembangan instrumen evaluasi pembelajaran informatika untuk kelas 10. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah evaluasi pendidikan di bawah bimbingan Bapak Alamsyah Firdaus SPD MKom. Mari kita mulai dengan landasan pengembangan instrumen. Saya memilih capaian pembelajaran fase E Informatika kelas 10 berdasarkan Kemendikbudristek nomor 33 tahun 2022 terkait perkembangan. CP ini fokus pada perkembangan berpikir komputasional, literasi digital, dan pemrograman dasar yang mencakup 3 ranah, yaitu ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, dari CP ini saya menurunkan 13 tujuan pembelajaran operasional untuk aspek kognitif, seperti kemampuan dekomposisi masalah dan penerapan percabangan dalam pemrograman. Untuk aspek afektif, saya fokus pada minat belajar dengan 5 dimensi: perhatian, keterlibatan, kesenangan, nilai yang dirasakan, dan ketekunan. Selanjutnya juga ada alasan pemilihan TP ini, karena kesesuaiannya dengan kebutuhan pembelajaran kelas 10 dan kemungkinannya untuk diukur secara valid untuk mengukur kedua aspek tersebut. Saya mengembangkan 2 instrumen. Yang pertama itu ada tes pilihan ganda 10 butir 2 aspek kognitif, dan kedua angket minat belajar 20 butir dengan skala Likert untuk aspek afektif. Baik, berikutnya mari kita lihat kisi-kisi instrumen yang dikembangkan. Untuk tes kognitif, setiap butir soal saya kaitkan dengan TP spesifik. Misalnya, soal nomor 1 itu mengukur TP 1 tentang dekomposisi masalah pada level C2. Nah, selanjutnya ada soal nomor 5 mengukur algoritma pada level C4 yang lebih tinggi. Untuk angket minat, saya mengembangkan 20 butir yang terdistribusi pada 5 dimensi, 4 butir untuk perhatian, 4 untuk keterlibatan, dan seterusnya. Setiap butir mewakili indikator spesifik seperti komposisi saat pelajaran. Untuk dimensi perhatian, keterkaitan yang jelas antara butir instrumen dengan TP ini menjamin validitas isi. Artinya, instrumen benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur sesuai tujuan pembelajaran. Nah, sekarang tentang proses uji coba. Karena kondisi yang memungkinkan, saya melakukan uji coba secara online melalui Google Form. Saya membuat 2 form terpisah, 1 untuk tes dan 1 untuk angket. Saya mengundang 10 teman dekat sebagai responden melalui WhatsApp group dan juga chat pribadi. Mereka diberi waktu 40 menit total, 30 menit untuk tes dan 15 menit untuk angket. Keuntungan menggunakan Google Form adalah data terkumpul otomatis, mudah diakses dan diakses oleh responden dan bisa langsung diekspor untuk analisis. Dan monitoring dilakukan dengan melihat live responden di Google Form. Cara ini itu terbukti efektif untuk uji coba terbatas meskipun dilakukan secara online. Dan berikut hasil analisis butir soal tes dari 10 butir soal. 7 butir berkategori baik dengan distraktor yang berfungsi dan daya pembeda minimal itu 0,4
3 butir perlu direvisi, yaitu soal nomor 4, 8, dan 9 yang memiliki daya pembeda 0,0. Saya itu menemukan bahwa tingkat kesulitan soal rata-rata itu 0,87, yang berarti terlalu mudah untuk kelas 10. Namun 70% soal memiliki daya pembeda yang baik dan 80 distraktor berfungsi dengan baik. Ada 2 soal yang performanya sangat baik, itu soal nomor 3 dan 7 dengan daya pembeda 0,8. Soal-soal ini efektif membedakan siswa yang mampu dan kurang mampu. Baik, untuk angket minat, saya menganalisis reliabilitas menggunakan rumus dari Colbert alpha. Hasil di perhitungan itu menunjukkan koefisien alpha sebesar sekitar 0,96. Menurut kriteria Guilford, koefisien di atas 0,9 itu termasuk dalam kategori reliabilitas sangat tinggi. Itu berarti instrumen angket memiliki konsistensi internal yang sangat baik. Dengan kata lain, jika diuji ulang kepada responden yang sama, hasilnya akan konsisten. Apa makna hasil analisis ini? Untuk instrumen tes, validitas isinya itu baik karena sesuai dengan CP dan TP. Namun perlu penyesuaian tingkat kesulitan, daya pembeda mayoritas baik, dan distraktor umumnya berfungsi. Untuk angket reliabilitasnya sangat tinggi dengan semua butir memiliki korelasi item total di atas 0,3. Hanya butir 19 yang perlu revisi minor. Implikasinya, kedua instrumen ini sudah siap pakai dengan revisi minor karena mereka dapat digunakan untuk evaluasi formatif dan sumatif, memberikan data lengkap baik kognitif maupun afektif siswa. Berdasarkan temuan, saya merekomendasikan beberapa perbaikan untuk tes. Perlu mengganti soal nomor 4, 8, dan 9 serta menambah 2-3 soal dengan tingkat kesulitan sedang. Untuk angket, butir 19 perlu direvisi formulasi pernyataannya. Rencana tindak lanjut meliputi dalam 1 minggu itu melakukan revisi instrumen, 2 minggu berikutnya uji coba lebih luas ke 30 responden, dan dalam 1 bulan itu bisa mengimplementasikan di kelas untuk evaluasi pembelajaran yang sebenarnya, karena ini bentuknya sebuah simulasi. Mungkin itu adalah gambaran untuk ataupun pemecahan dari studi kasus yang ada. Sebagai kesimpulan, pengembangan instrumen ini dilakukan secara sistematis dengan validitas isi yang baik, reliabilitas angket sangat tinggi, sementara perlu penyesuaian tingkat kesulitan. Uji coba via Google Form terbukti juga efektif untuk pengumpulan data. Kontribusi dari pengembangan ini itu adalah tersedianya instrumen evaluasi komprehensif, model perkembangan yang dapat direplikasi untuk mata pelajaran lain, dan alat praktis yang dapat langsung digunakan oleh guru informatika. Mungkin demikian presentasi yang dari yang saya sampaikan. Evaluasi yang baik adalah awal dari perbaikan pembelajaran yang berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mungkin minta maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.